Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita terdorong untuk mengikuti majlis ilmu seperti ini, supaya semakin bertambah ilmu pengetahuan agama kita, sehingga dengan pertambahan ilmu agama, maka akan semakin sempurnalah akidah kita, cara ibadat kita, dan akhlak kita, sehingga semuanya layak diterima oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai bekal untuk kita bawa nanti setelah mati. Topik pembahasan kita lebih kurang 50 minit ke depan adalah tentang satu tajuk yang Ustaz yakin sungguh banyak dari kalangan umat Islam Nusantara yang tak biasa dengar, yang tidak biasa dengar, yaitu hukum li'an. Apa itu li'an? Li'an diambil dari perkataan laknat. Melaknat maknanya mengutuk. Apa maksud li'an, Pak Ustaz? Li'an maksudnya suami menuduh istrinya berzina. Suami menuduh istrinya berzina tanpa membawa saksi 4 orang. Tanpa membawa saksi, lalu suami menuduh istrinya berzina. Itu namanya li'an. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat An-Nur ayat 6 hingga ayat 10. 6 hingga 10. Surat An-Nur. Ustaz bacakan sedikit. Ayat 6 saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.
artinya. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksikanlah orang itu. Maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Itu namanya li'an. Yaitu suami lihat sendiri istrinya berzina. Nampak dengan mata kepalanya sendiri. Cuma tak ada orang lain. Dia saja yang nampak. Sedangkan perzinaan barulah sabit bila ada 4 orang saksi. Pertanyaannya, boleh tak suami menuduh istrinya berzina karena dia melihat tetapi dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi? Ini yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Perbuatan itu namanya li'an. Kita sebutkan dulu mengapa ayat itu turun. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hilal bin Umayyah, dia terserempak melihat istrinya berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Syarik bin Syahma. Dia lihat. Lalu hal itu dilaporkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitahu, "Ya Rasulullah, istri saya telah berzina dengan Syarik." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, "Bawa bukti nyata, 4 orang saksi. Kalau tidak, kamu akan disebat, akan dicambuk karena telah menuduh." Hilal menjawab, suaminya Hilal bin Umayyah, "Ya Rasulullah, kalau seseorang di antara kami melihat seorang laki-laki meniduri istrinya, seorang laki-laki meniduri istri kami, apakah kami mesti mencari 4 orang saksi?" "Ya Rasulullah, bila kami balik saja istri kami berzina dengan seseorang laki-laki, apakah ketika itu kami juga mesti mendatangkan 4 orang saksi?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi mengulangi, "Datangkan 4 orang saksi kalau kamu tidak mau dicambuk, disebat karena menuduh." Sebab itu termasuk ke dalam hukum qazaf. Al-qazfu maknanya menuduh wanita yang baik-baik telah berzina tanpa membawa
saksi yang nyata. 4 orang saksi. Dengan jawaban kedua dari Nabi itu, lalu Hilal berkata lagi, demi Allah yang telah mengutus Tuhan sebagai Rasul pembawa kebenaran. Saya sungguh-sungguh benar, saya tidak dusta. Semoga Allah menurunkan wahyu untuk membebaskan punggungku dari hukuman dera. Maka sempena peristiwa itulah turun ayat tadi. Ini yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Aku tidak berdusta mengatakan istriku telah berzina dengan lelaki lain. Hanya saja aku tidak dapat membawa saksi. Inilah maksud ayat tadi. Allah Maha mengetahui bahawa apa yang mereka telah lakukan. Sempena turun ayat inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil suami isteri tadi. Dipanggilnya suami isteri tadi. Lalu menyuruh supaya Hilal tadi melakukan li'an. Dan setelah Hilal mengucapkan li'annya sebanyak 4 kali sumpah dengan nama Allah. Dan diakhiri dengan kali kelima, iaitu laknat Allah ke atas diriku sekiranya aku berdusta. Nah, itu dia mesti lakukan. Okey. Setelah kita tahu mengapa ayat itu turun, yang dipanggil dengan asbabun nuzul, nah sekarang kita masuk ke dalam bab tafsir. Ustaz ulang sekali lagi ayatnya. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksikanlah orang itu, maka persaksian orang itu, maknanya suami tadi, adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Hilal tadi, suami mesti bersumpah. Bunyi sumpah itu ialah demi Allah yang Maha Agung. Demi Allah yang Maha Agung. Saya bersaksi, sesungguhnya saya adalah benar dalam tuduhan saya terhadap isteri saya bahwa dia telah berzina. Diulang 4 kali.
Mengapa 4 kali? 4 kali bersumpah demi Allah yang Maha Agung. Saya adalah benar-benar melihat isteri saya telah berzina. 4 kali sama kedudukannya dengan 4 orang saksi. Tetapi tidak sampai di situ saja. Dia hendaklah meneruskan dengan sumpah yang kelima. Sumpah yang kelima ini tertera pada ayat yang ke-7. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Apa dia? Sumpah kelima yang mesti dilakukan oleh suami. Dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dia mesti sebut perkara ini. Sumpah yang kelima dari suami adalah bertujuan untuk memperkuatkan lagi kesaksiannya bahawa laknat atau kutukan Allah ke atasnya jika dia berbohong. Sambil berkata, dan laknat Allah ditimpakan ke atas saya sekiranya dalam hal ini saya telah berbohong, menuduh isteri sesuka hati. Dia mesti berani sebut sumpah yang kelima ini. Ini yang namanya li'an. Walaupun di negara kita tidak berlaku undang-undang Islam seperti ini, tapi hukum tetap hukum. Dan kita perlu tahu, nah jika suami telah melafazkan 5 sumpah tadi, apa implikasinya? Apa kesannya? Apa impaknya? Ada 5 kesan dari ucapan suami tadi. 5 kali sumpah. Yang pertama sekali, suami terselamat daripada hukum qazaf, iaitu disebab. Dia terselamat karena dia dah sebut 5 kali sumpah. Yang kedua, isteri dikenakan hukum zina sebab suaminya telah melafazkan 5 kali sumpah tadi. Selain suami selamat daripada hukuman menuduh kena sebat, bila suami telah ucapkan, isteri pula dikenakan hukum zina. Telah berzina. Confirm berzina. Sebab sumpah suami tadi tak main-main. Bukan hanya 4 sumpah, demi Allah, isteriku telah berzina. 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 Dia tambah kali yang kelima. Laknat Allah, kutukan Allah ke atasku jika dalam hal ini aku berbohong.
Kesannya yang ketiga, tercerailah isteri itu secara automatically. Mereka tak boleh hidup bersama lagi. Dan kesan daripada ucapan suami tadi, dia tidak lagi wajib memberi nafkah. Kalau perceraian biasa kan dalam iddah mesti disara isteri itu. Yang ini tidak. Walaupun istrinya itu mengandung, tidak dapat nafkah dari suaminya, dan isteri tersebut juga tidak layak mendapat pusaka harta peninggalan suami. Tidak layak. Itu implikasinya. Yang keempat, putus nasab lelaki itu dengan anak dalam kandungan kalau wanita itu hamil. Tetapi anak yang dikandungnya hasil daripada mani lelaki lain tetap menjadi anak bagi isteri. Sebab dia yang mengandung. Tapi bukan anak dari suami. Karena suami menafikan. Yang kelima, diharamkan kedua-duanya kawin kembali. Walaupun sudah habis iddah. Walaupun wanita yang dia laknat tadi itu karena telah berzina, sudah kawin dengan lelaki lain. Dah cerai dengan laki-laki lain. Second husband. Suami pertama yang telah meliannya tetap tidak boleh kembali. Ini yang dipanggil dengan haram yang abadi. Haram yang abadi. Ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Artinya suami isteri yang saling berli'an apabila telah bercerai maka keduanya tidak boleh lagi bersama sebagai suami isteri untuk selama-lamanya. Abadi. Cuma timbul pertanyaan. Apakah setelah suami mengucapkan 5 macam sumpah tadi, langsung isteri itu dihukum? Ustaz ulang, bila suami telah mengucapkan sumpahnya 5 kali tadi, apakah serta-merta isteri itu dihukum? Jawabnya tidak. Isteri ada hak untuk membela diri. Cara membela diri isteri itu supaya tidak dihukum juga mesti bersumpah 4 kali. Dan sumpah kali kelima juga 5 kali seperti sumpah suami tadi. Jika dia berani bersumpah, maka dia terhindar daripada hukum zina. Nah, kita baca ayat yang ke-8. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman
oleh sumpahnya juga 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa jika suami telah melaknat atau meli'an isterinya sebagaimana di atas, maka tidaklah terus isterinya dikenakan hukuman rejam atau didera, tidak. Tetapi dia juga diberi hak atau kesempatan untuk membela dirinya. Ini berbeza jika perbuatan zina isterinya itu disaksikan oleh 4 orang saksi. Lain. Kalau perzinaan itu ada bukti dengan 4 orang saksi, wanita tersebut tidak ada hak untuk bela diri. Dia langsung dihukum. Tapi bila suami bersumpah 5 kali tadi, isteri tidak langsung dihukum, tapi diberi hak untuk membela diri dengan bersumpah sebanyak 4 kali, diikuti dengan kali yang kelima. Umpamanya kata-kata isteri, "Demi Allah yang Maha Agung, saya bersaksi bahawa sesungguhnya suami saya, sebut namanya, adalah bohong dalam tuduhannya kepada saya bahawa saya telah berzina. Demi Allah yang Maha Agung, suami saya yang bernama ini bin ini telah berbohong menuduh saya berzina." Diulang 4 kali. Setelah sumpah itu diulang sebanyak 4 kali berturut-turut, si isteri mesti tambah 1 lagi sumpah yang kelima, sebagaimana tertera dalam ayat berikut. Apa dia yang kelima, Pak Ustaz? Yang kelima ini tak sama dengan apa yang diucap oleh suami. Beza. Tapi mesti ada sumpah yang kelima untuk membebaskan dia daripada dihukum. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Ini dia. Dan sumpah yang kelima dari isteri bahawa kemurkaan Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Setelah bersumpah mengatakan bahawa suaminya telah berbohong 4 kali. Kali yang kelima dia mesti sebut, murka Allah ke atasku jika suamiku di pihak yang benar yang telah menuduh aku berzina. Sumpah yang kelima ini adalah untuk memperkuatkan lagi bahawa si isteri benar-benar tidak berzina. Yang bunyinya, dan murka Allah ditimpakan ke atasku. Itu sumpah yang kelima isteri. Jika suamiku di pihak yang benar. Cuma timbul pertanyaan. Apa dia, Pak Ustaz? Mengapa sumpah kelima suami laknat Allah ke atasku jika aku berbohong?
digunakan istilah laknat. Tapi mengapa isteri pula sumpahnya yang kelima, murka Allah ke atasku jika suamiku di pihak yang benar? Dia ada perbezaan. Walaupun laknat itu yang menurut bahasa minta dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Semoga rahmat Allah tidak diberi kepadaku. Itu sumpah suami. Tapi isteri pula, semoga murka Allah ke atas diriku jika suamiku di pihak yang benar. Murka lebih berbahaya daripada laknat. Walaupun kedua-duanya tak elok. Mengapa Pak Ustaz? Bohongnya isteri itu lebih berbahaya. Ini jawabannya. Sebab hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, bohong isteri dalam hal itu implikasinya, side effect-nya, kesan sampingannya lebih besar berbanding suami yang berbohong. Kalaulah anak yang dia kandung itu memang berasal dari mani lelaki lain, kan itu bukan anaknya suaminya. Kalaulah nanti anak dalam kandungan itu perempuan ingin kawin setelah dewasa, nah karena isteri berbohong, betul tak? Akhirnya bapaknya jadi wali, padahal itu bukan bapaknya. Bukankah itu mengakibatkan perkawinan anaknya tidak sah? Akhirnya kawin dengan laki-laki yang berwalikan bapaknya yang bukan bapak. Akhirnya semua menjadi anak zina. Ditambah lagi, bila isteri berbohong, yang akhirnya mendapat murka Allah karena bohong, suami anggaplah anak itu anaknya, sehingga anak tersebut yang bukan anak suaminya menerima harta pusaka yang sepatutnya dia tak layak terima harta pusaka, tak berhak mendapat pembahagian faraid, sebab dia bukan anak dari suaminya yang meninggal. Besar, implikasinya besar. Itu sebabnya isteri yang berbohong, janin yang dia hamil itu padahal berasal dari mani lelaki lain, besar implikasinya. Sesuaminya anggaplah itu anaknya. Akhirnya suaminya menjadi wali ketika anak tersebut akan kawin. Akhirnya anak-anak tersebut akan mendapat harta pusaka, padahal mereka tidak layak mendapat pusaka. Itu dia. Di situ rahasianya mengapa isteri mesti sebut pada sumpahnya yang kelima, laknat, murka Allah ke atasku jika aku berbohong dan jika suamiku di pihak yang benar. Yes. Hadirin dan hadirat, kembali kepada sebab turunnya ayat.
Rupanya wanita yang berzina, istri Hilal bin Umayyah yang telah berzina dengan Syarik bin Syahna, setelah bersumpah 4 kali, demi Allah yang Maha Agung, bahwa istriku, bahwa suamiku telah berbohong, bahwa suamiku telah berbohong 4 kali. Dikatakan bahwa istrinya itu terdiam sejenak ketika disuruh oleh Nabi supaya mengucapkan murka Allah ke atasku jika suamiku di pihak yang benar. Dia terdiam sejenak. Nah, ketika itulah banyak orang telah menduga dengan bermacam-macam dugaan. Coba lihat muka surat 26. Orang ramai yang menyaksikan peristiwa itu menyangka dia akan berkata, dia akan menalik kembali sumpahnya. Ustaz ulang, setelah suaminya bersumpah sebanyak 5 kali, lalu Nabi memberi peluang kepada istrinya untuk membela diri. Dia bersumpah 4 kali bahwa suaminya telah berbohong 4 kali. Untuk kali yang kelima, supaya dia mengucap, murka Allah ke atasku jika suamiku di pihak yang benar, ketika itu dia terdiam. Dan karena perkara ini diadakan di khalayak ramai, orang ramai menyangka wanita itu akan tarik balik sumpahnya yang 4 itu. Karena dia terdiam sejenak. Tetapi kemudian wanita itu, istri Hilal berkata, aku tidak akan memalukan kaumku. Aku tidak akan memalukan kaumku pada hari ini. Lalu dia pun meneruskan sumpahnya yang kelima, yaitu murka Allah ke atasku jika suamiku di pihak yang benar. Kita faham-fahamlah mengapa dia tersekat sejenak. Sebab dia fikir, karena hendak menjaga maruah kaumnya, keluarganya, diteruskan juga dengan sumpah yang kelima. Sama ada dia bercakap benar atau bohong, Allah saja yang tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita sampai ke ayat yang terakhir. Apa dia ayat yang terakhir? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata tidak ada kurnia Allah, tidak ada rahmat Allah atas diriku, dan andai kata Allah bukan penerima taubat, lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi turunnya ayat li'an ini seolah-olah solusi
jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Hilal. Dia melihat istrinya berzina dengan lelaki lain. Dia tak mampu untuk mencari 4 orang saksi. Bagaimana kehidupan selanjutnya? Dia melihat istrinya berzina dengan mata kepalanya sendiri. Macam mana kehidupannya berkeluarga yang dia sudah tengok? Cuma dia tak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Memang tak akan berhasil. Jadi adanya ayat li'an ini, dia ada solusi yang datang daripada Allah, yang kesan-kesannya sebagaimana kita sebut tadi. Dia tidak akan dihukum karena menuduh istrinya, karena dia telah sebut li'an, sumpah sebanyak 5 kali. Dan istrinya juga boleh bela diri untuk tidak dihukum di dunia ini. Bila dia juga bersumpah sebanyak 5 kali. Jika suami menafikan anak yang dikandung oleh istrinya itu bukan anaknya, anak tersebut bukan anak dari suaminya. Istri tersebut terlaksana hukum cerai automatically. Bukan hanya cerai, tidak layak mendapat saraan dari suami. Anak yang dikandungnya juga bukan anak suami. Dan perceraian mereka bersifat abadi. Ini yang dimaksudkan ayat yang ke-10. Turunnya ayat itu adalah satu solusi jalan keluar untuk mengatasi jika suami menyaksikan sendiri perzinahan istrinya. Sebab jika tidak disyariatkan hukum li'an tadi, maka sukar bagi suami untuk mencari 4 orang saksi. Sukar. Li'an dapat menyelesaikan masalah suami dengan cara yang bijak. Yes. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir. Beberapa perkara yang berkaitan dengan li'an. Apa dia hukum hakam yang berkaitan dengan li'an, Pak Ustaz? Apa dia hukum hakam? Pertama, di mana li'an itu perlu diadakan. Li'an hendaklah diadakan di tempat yang terhormat. Sama ada di masjid atau di mahkamah. Tak boleh buat dalam rumah sendiri-sendiri. Tak boleh. Sebagaimana tadi penyaksian para sahabat terhadap sumpah yang dilakukan oleh istri Hilal. Maknanya di khalayak ramai. Dalam Islam. Supaya semua orang tahu. Yang kedua, li'an itu hendaklah dilakukan di depan hakim. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Sebab hakim hendaklah memberi nasihat. Terutama kepada suami, kalau tidak perlu ucapkan li'an, tak payahlah ucap. Tapi kalau kamu tidak ucap juga, silakan.
Begitu juga setelah suami ucapkan 5 kali sumpah. Hakim juga patut memberi nasihat. Sekira isteri ingin membela diri, diharap jangan berbohong. Tapi hakim tak kuasa dan tak mengetahui apa yang tersirat. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita tadi di hadapan Nabi. Walaupun rasa tersekat, tapi demi menjaga maruah keluarga dan kaum, dia sebut juga. Barangkali, kita tak menuduh, barangkali dia berbohong dengan pembelaan itu. Cuma kesan di dunia ini, dengan pembelaan itu, dia tidak boleh dihukum. Biar Allah yang hukum nanti di akhirat. Nah, yang ketiga, terakhir, hikmah li'an. Apa dia rahasia yang tersirat di balik syariat li'an? Yang pertama sekali adalah untuk mengelakkan isteri daripada berzina tanpa asas. Hikmah adanya li'an, suami tak boleh suka-suka hati menuduh isterinya. Mentang-mentang dah tak sayang, mentang-mentang sudah ada perempuan lain, lalu tuduh suka-suka hati. Itu kegunaan li'an. Sebab sumpah yang kelima dia mesti sebut, laknat Allah ke atasku jika aku berbohong. Berani atau tidak? Itu dia hikmah adanya li'an. Masya Allah, hukum dalam Islam begitu cantik. Yang kedua, adanya syariat li'an adalah untuk menakutkan pasangan. Suami tak boleh sembarang tuduh kalau tidak ada saksi yang 4. Kalaupun ingin menuduh juga, awak mesti bersumpah 5 kali. Kali yang kelima, laknat Allah ke atasku jika aku berbohong. Berani atau tidak? Begitu juga bagi pihak isteri. Supaya berhati-hati. Awak akan dikenakan hukum di dunia ini lagi. Hukum zina. Walaupun yang melihat perbuatan zinamu itu suami seorang diri. Jadi hikmah kedua adanya syariat li'an supaya masing-masing sama ada suami atau isteri supaya ada rasa takut. Nah, yang terakhir, hikmah adanya syariat li'an untuk mengelak memiliki zuriat yang tidak sah. Untuk mengelak punya anak yang tidak sah taraf. Itu di antara faedah atau hikmah adanya syariat li'an. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berikut ini kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa pertanyaan jamaah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang Ustaz akan sebut beberapa saja, sebab terlalu banyak pertanyaan. Minta maaf ya kalau tidak semua Ustaz dapat jawab pada pagi ini, apalagi hari ini hari Jumaat.
Yang pertama, ini ada kaitannya dengan ceramah Ustaz beberapa hari yang lalu tentang permusuhan. Bahayanya permusuhan antara Muslim dengan Muslim lain. Di bawah tajuk pertelingkahan dapat menghalang ampunan daripada Allah, iaitu kelas Rabu malam, jam 9 malam. Tajuk yang terakhir dari buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis Jilid 2. Pelajaran yang ke-60. Ustaz ada sebut dalam bab pertelingkahan ni, sebaiknya kita hendaklah berdamai. Sebagaimana sabda Nabi, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal seorang muslim tidak berteguran dengan saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Bila bersua, yang satu melencong dan satu lagi juga melencong ke lain. Tak mau jumpa. Cuma kata Nabi, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Sebaik-baik dari 2 puak atau 2 orang yang bertelingkah itu, mana yang lebih dahulu memberi salam atau menyapa atau minta maaf. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz jika kita yang minta maaf beria-ia ingin berbaik, tapi yang satu lagi buat tak tahu, buat aja. Dengan kata lain, sepertinya tidak mau berbaik-baik. Nah, dalam hal ini para fuqaha berpendapat, antaranya pendapat mereka, yang penting kita beri salam, yang penting kita minta maaf. InsyaAllah dengan permohonan minta maaf dan menyapa dan memberi salam itu membuat dosa kita hilang, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah menilai kita ingin berbuat baik. Cuma sebelah sana tidak mau. Mungkin dia merasakan dia lebih berhak untuk tidak memaafkan, itu hak dia. Dan ada pula pendapat yang kedua. Walaupun kita ingin berbaik-baik, minta maaf, lalu pihak sana tidak mau berbaik-baik, itu adalah hak dia. Kalau dia tidak mau memaafkan, sebab itu dosa antara kita dengan sesama kita, bukan dosa kita kepada Allah. Kita perlu mendapat kemaafan dari orang tersebut. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain, menurut pendapat yang kedua, kita hendaklah terus saja dengan niat baik kita menyapa. InsyaAllah lama-kelamaan dia akan terfikir, Masya Allah, si fulan itu baik sungguh. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, apa hukum kita buat haji atau umrah untuk suami yang sudah pernah buat haji dan umrah?
Bolehkah? Kata mutawif, tidak boleh. Kalau suami atau sesiapa saja yang sudah buat haji dan umrah, tak perlulah kita buat badal haji atau badal umrah. Badal haji dan badal umrah dibolehkan andai kata orang yang meninggal dunia itu belum pernah haji, belum pernah umrah. Namanya pun badal. Badal itu maknanya ganti. Mengapa mau diganti lagi sesuatu yang sudah dilakukan? Sedangkan kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada betulnya juga kata-kata mutawif tadi. Hasrat Anda ingin menghajikan balik, mengumrahkan balik, sedangkan suami sudah pun haji, sudah pun umrah. Ada benarnya kata-kata mutawif tadi. Ustaz cenderung pada pendapat itu. Sebab tidak sesuai istilah badal, ganti sesuatu yang pernah dan sudah pun dilakukan. Tetapi bagi orang yang belum haji, ada dalilnya. Suatu hari Nabi pernah mendengar seseorang melafazkan niatnya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan li Syubroma. Nabi tanya, mengapa kamu sebut Syubroma, sahabat? Oh, dia saudara saya telah meninggal dunia, dia belum lagi haji dan umrah. Lalu saya ganti haji untuk dia. Oh, begitu, kata Nabi. Teruskan. Itu dalilnya. Begitu juga terhadap badal umrah. Bagi saudara mara kita yang belum pernah pergi umrah, kita buat umrah untuknya. Dan ini adalah pendapat jumhur, majoriti ulama fiqh. Termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i, boleh badal umrah. Tapi bagi orang yang belum pernah umrah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Satu lagi pertanyaan. Pak Ustaz, baru-baru ini Pak Ustaz telah war-warkan akan mengadakan peresmian terhadap Masjid Fatimah Az-Zahra Mafaza. Adakah cara lain untuk kami pergi ke Batam untuk tujuan itu? Peresmiannya 26 November. Dicadangkan berangkat dari Malaysia sehari sebelumnya, iaitu 25 hari Jumaat. Peresmian 26 hari Sabtu. Dan balik ke Malaysia 27 Ahad tengah hari. Itu kalau orang yang duduk di Kuala Lumpur. Macam mana kami yang duduk di merata-rata, kata jemaah. Ada yang datang daripada Sarawak, ada yang datang daripada Sabah, ada yang mau datang daripada Melaka, mau datang daripada Johor. Begini, untuk pergi ke Batam, dia tidak semestinya dari Subang saja. Dan juga tidak perlu melalui pesawat atau kapal terbang sahaja. Juga boleh melalui feri. Sama ada orang Johor, orang Melaka,
atau orang Kuantan, atau orang Kuala Lumpur sendiri, Lembah Kelang. Pergi saja dengan basikal atau dengan kereta ke Johor, di Setulang Laut atau Pasir Gudang, itu ada feri yang berangkat menuju ke Batam setiap hari. Setiap hari. Dengan harga yang tidak begitu mahal. Perjalanan lebih kurang 1,5 jam saja. Feri. Tentang penginapan, barangkali kita boleh gunakan khidmat sebagaimana yang Ustaz telah sebut, Saudara Mustafa. Kita boleh minta kepada beliau secara full keseluruhannya, pesawatnya, transport di sana, hotel di sana, makan minum di sana dengan harga sekian. Atau kita pergi sendiri. Mungkin dengan pesawat ke Singapura, dari Singapura naik feri juga boleh. Atau dengan feri berangkat ke JB, Istulang Laut, naik feri. Cuma yang kita minta kepada Saudara Mustafa, tolong urus hotel, transport di sana, dan makan minum. Harganya lain. Ini pencerahan daripada Pak Ustaz terhadap pertanyaan para jemaah. Hadirin dan hadirat, satu lagi pertanyaan berkaitan. Karena masjid akan diresmikan, bukankah itu bermakna kita tak perlu lagi memberi sumbangan untuk pembinaan masjid? Sila dengar pencerahan ini. Mafaza adalah short form, ringkasan dari Masjid Tahfiz Al-Quran. Masjid bangunannya sudah selesai. Anak-anak belajar numpang masjid. Tidak begitu selesa. Lalu, kalau masjid pada level yang di atas sekali, level 3, level 2 ini adalah untuk ponpes, pondok pesantren, untuk mengajar student-student, dan di level yang kedua juga ada asrama. Masjid dan asrama sudah selesai. Cuma pondok pesantren tempat mereka belajar baru bermula. Baru buat tapaknya. Sekarang sedang sibuk untuk membina pondok pesantren fasa yang pertama. Kita buat beberapa lokal atau kelas dulu supaya pelajar-pelajar dapat belajar dengan lebih selesa. Jadi terhadap pertanyaan apakah terhadap Mahfaza cukup sampai di sini saja sumbangan kami, jawabnya belum. Masjid memang selesai, tapi Mahfaza ini dia ada tahap pertama, kedua, ketiga yang biayanya lebih kurang 8 juta ringgit. Fasa pertama kita perlu kepada lebih kurang 2,8 juta ringgit. Silakan bagi ingin infak hatta mengeluarkan zakat dibolehkan, sebab kita akan mengajar anak-anak Al-Quran, ilmu-ilmu agama, agar mereka nanti akan menjadi kader-kader kita untuk berdakwah di merata-rata tempat, sama ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan lain-lain. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mengingat masa hari Jumat tidak mengizinkan untuk berlama-lama. Terhadap bagi yang soalannya belum terjawab, insya-Allah Ustaz tunda esok insya-Allah.
insya-Allah. Dan sebelum kita akhiri dengan doa, Ustaz ingin ingatkan petang ini kita ada kelas akidah. Kelas akidah jam 5.30 petang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar yang banyak di antara kami yang tidak biasa mendengar istilah li'an dan hukum hakamnya. Rupanya pagi ini kami baru tahu ada syariat yang dinamakan dengan li'an. Kami bersyukur, ya Allah, kepadamu yang telah memberi kami dorongan taufik sehingga menambah terus ilmu pengetahuan kami, sehingga kami dapat beramal dengan ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilmu agama khasnya yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah sangat besar peranannya untuk membebaskan kami daripada kesesatan di atas muka bumi. Sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua pedoman untukmu, hai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Mudah-mudahan dengan istiqamah berterus-terusan menimba ilmu berasaskan Quran dan Sunnah, kami layak mendapat husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.